tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Dalam pembelajaran yang sangat asik, hadir kembali menjumpai kalian para YouTuber dan para pencinta ilmu pengetahuan alam, khusus untuk siswa-siswi SMP. Dan apabila para YouTuber juga mencintai, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 5. Kami akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Sekali lagi, kita akan membahas sistem pencernaan makanan. Makanan dalam suatu sistem pencernaan memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia. Makanan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup pasti akan makan. Makanan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup adalah untuk berbagai kebutuhan pada tubuh makhluk hidup. Orang Indonesia memiliki ragam makanan yang sangat banyak sekali. Pengertian ragam makanan itu adalah makanan pokok bangsa Indonesia yang jumlahnya terdiri dari berbagai macam suku serta berbagai macam karakteristik wilayah, sehingga memiliki beberapa jenis makanan pokok. Ada yang terbuat dari beras atau nasi, ada yang berasal dari jagung, ada yang berasal dari gandum, sagu, dan semuanya adalah merupakan sumber karbohidrat sebagai penghasil energi. Banyak jenis makanan dan masakan khas yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang bahan penyusunnya juga berbeda-beda. Sebagai contoh apa yang tertera pada layar kaca kalian, ada nasi, ada jagung, ada mie, ada sereal, ada kentang, ada ubi, juga ada roti. Itu semuanya adalah sumber makanan bagi umat manusia, yang kesemuanya adalah mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi kita. Namun, bahan makanan pokok kamu hampir sama, yaitu jagung. Jagung itu adalah mengandung karbohidrat. Nasi juga mengandung karbohidrat. Singkong atau sagu juga mengandung karbohidrat. Ini semua adalah merupakan makanan pokok di wilayah Indonesia, begitu ya. Makanan-makanan pokok tersebut sudah diolah dengan berbagai macam bahan-bahan ya. Nah, bahan-bahan ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat ya, yang memasok energi utama tubuhmu, tubuh kita semua. Jadi sebagai pemasok karbohidrat bagi tubuh kita,
Inilah jenis-jenis makanan yang dikatakan sebagai makanan pokok. Makanan pokok tersebut ya tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, makanan apa saja yang dibutuhkan oleh kita dan jenis-jenis apa saja yang banyak di negara kita. Mengapa kamu harus makan? Nah, ini suatu pertanyaan. Kenapa kita harus makan? Kenapa kita semua pada makan? Ya, kita tahu bahwa makanan adalah kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup, ya, gitu. Itu sebabnya kita perlu sekali makan, ya. Ketika kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan? Pada waktu kamu lapar ya, apa yang akan kamu lakukan? Pastilah kamu makan ya. Pada waktu kamu lapar melihat makanan, pasti kamu akan tertarik, dan pada waktu kamu lapar diberi makanan, maka kamu akan langsung lahap terhadap makanan tersebut, apalagi kalau makanan tersebut adalah makanan kesukaan. Mungkin kamu akan segera makan kecuali sedang berpuasa, begitu ya. Apa yang kamu makan? Coba, pertanyaan ini pasti kamu sudah tahu. Apa sih yang kita makan? Apa yang mereka makan? Ya, jawabannya adalah kebiasaan kita sehari-hari. Yang kita makan itu adalah, pertama, ada makanan pokok, ada makanan sambilan atau cemilan, ya. Ada makanan-makanan yang kita suka, itulah semua. Itu makanan yang kita makan, ya, seperti yang tertera pada video tersebut. Itulah makanan-makanan yang sering kita makan, namun bervariasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, begitu ya. Nah, apalagi kalau makanan itu yang hobi ikan asin, yang hobi oseng-osengan, ya. Mungkin kamu akan memilih makanan berdasarkan seleramu. Tahu selera? Kesukaanmu, ya. Jadi makanan yang akan kita makan itu, yang pertama, kalau makanan itu jumlahnya banyak, bervariasi, pasti kamu akan mengambil makanan sesuai seleramu. Baru makanan-makanan lain yang sebagai sambilan kamu, ya. Itu kamu akan memilih makanan sesuai dengan selera. Atau memilih makanan berdasarkan nilai, ya, gizinya. Ini kalau kamu jelas memahami nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh kita. Sebagai contoh ya, seorang ibu yang sedang menyusui pasti akan banyak memakan makanan sayuran. Jadi kenapa harus memakan sayuran? Nah, itu sesuai kebutuhan anggota tubuh. Terus bagi teman-teman yang sedang menurunkan berat badan, mungkin kamu juga akan bertanya, kenapa mengurangi jumlah karbohidrat tetapi menambah jumlah protein dan lain sebagainya? Itu kalau kita makan sesuai berdasarkan gizinya. Banyak orang lebih mementingkan rasa daripada kandungan gizi makanan
yang dimakan. Iya kan ya, kita lebih senang terhadap ya rasanya gitu ya. Jadi rasanya dulu. Nah, baru kamu memikirkan gizi. Jarang gizinya dulu ya, baru rasa. Oleh sebab itu setiap rumah makan, cita rasa itu selalu diolah ya, selalu diolah, dibuat sedemikian cita rasa yang indah, yang terasa bikin kita ngiler semua. Dan cita rasa itu harus benar-benar nikmat di lidah dan di mulut ya. Sepotong roti tawar akan mudah kamu santap, namun hanya memberikan beberapa nutrisi yang kamu butuhkan. Itu kalau dari satu jenis makanan sepotong roti. Lain dengan halnya kalau kamu makan sayuran yang terdiri dari berbagai ya nutrisinya, gizinya, proteinnya gitu ya yang sudah ada. Nah, itu kalau kamu makan sayuran. Nah, nutrisi dalam makanan memberikan energi serta bukan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Ya, jadi nutrisi itu dalam makanan memberikan energi serta bahan untuk perkembangan ya, pertumbuhan dan perbaikan sel. Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan itu akan dibangun dengan asupan-asupan dalam berbagai macam jenis nutrisi ya. Juga protein ya, sehingga pertumbuhan dan perbaikan sel pada tubuh kita yang setiap waktu itu selalu diperbaiki, itu semuanya adalah dari jenis ya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita itu adalah ya, ada 2 jenis nutrisi ya. Jadi ada 2 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi-nutrisi tersebut antara lain 1, mikronutrisi. Nah, ya, sejenis inilah ya mikronutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Nah, mikronutrisi itu adalah sesuai dengan namanya. Mikronutrisi merupakan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit dan hanya berfungsi untuk mendukung metabolisme tubuh. Jadi mikronutrisi itu tidak perlu jumlah banyak, cukup sedikit saja sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh. Terdapat 3 senyawa yang dapat dikategorikan sebagai nutrisi, yaitu vitamin, mineral, dan air. Nah, itu adalah ya yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai nutrisi gitu ya. Yang kedua adalah makronutrisi ya. Jadi setelah kita mengetahui mikronutrisi, sekarang
adalah makronutrisi. Sementara itu makronutrisi merupakan kebalikan dari mikronutrisi. Ya, jadi kalau kamu sudah memahami tentang mikronutrisi, nah makro ini adalah kebalikannya dari mikro. Nutrisi ini biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar karena sebagai sumber energi, gitu ya. Nah, jadi jumlahnya yang asupan ke dalam tubuh kita ini harus dalam jumlah yang banyak, jumlah yang besar, karena ini adalah untuk memproduksi energi dalam tubuh kita. Makronutrisi dapat diklasifikasikan menjadi 3 senyawa, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, satu, karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi ya, protein juga lemak ya. Nah, itu adalah makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tenaga dan untuk perbaikan sel-sel, juga untuk pertumbuhan tubuh kita. Sampai di sini kawan-kawan para pencinta YouTuber, juga para siswa-siswi SMP, terima kasih telah hadir di YouTube channel kami, channel Soli Supriyadi, sebagai tempat belajar ilmu pengetahuan alam. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas ya. Sukses untuk kalian semua.